Gimana? Tanggal ya? Langsung press release-nya kan tanya jawab. Awal kejadian gimana gitu? Oke. Ya, perkara ini dimulai dengan transaksi antara pelaku utama dengan korban yang transaksi jual beli ya. Pada saat itu mereka jual beli dengan persentase 60-40 pada saat itu. Lalu mereka transaksi pertama berhasil, dua berhasil, lalu pada transaksi keempat ini ada sedikit gangguan dari pihak korbannya untuk mengembalikan atau melunasi pembagiannya itu. Lalu karena mereka merasa kesal si pelaku utama ini, ya pelaku utama melakukan ngajaklah si korban ini untuk bertemu lagi gitu kan di suatu kafe di bilangan Duren Sawit gitu kan. Lalu pada saat itu ternyata bukannya diajak berbisnis kembali, malah dilakukan penyekapan gitu kan. Dan penyekapan ini luar biasa sadis ya teman-teman semuanya, karena bisa disebutkan bahwa korban ini mengalami trauma yang sangat serius karena selama mereka menyekap korban ini diborgol, kakinya diikat, lalu bagian lubang kelamin dimasukkan bubuk cabai dan dibakar. Korban ditelanjangi, dipukul secara bergantian oleh sekitar 20 atau 30 orang, lalu bagian puting dijepit menggunakan tang potong, dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok, dilempar tabung gas di bagian kepala, lalu sekujur badan juga disundut rokok di banyak titik, dilempar tong sampah berbahan besi di bagian muka, dipukul menggunakan asbak beling di bagian kepala, dicambuk dan menggunakan selang dan ikat pinggang di sekujur tubuh gitu. Saya rasa ini suatu hal yang sudah sangat tidak manusiawi dilakukan kepada manusia lainnya ya. Jadi kami harap pihak kepolisian dapat segera bertindak untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat, karena kami sudah melakukan pelaporan itu dari tanggal 19 Juni dan sampai dengan saat ini baru saksi pelapor saja yang dipanggil dan belum ada saksi dari terlapor seperti itu. Kami berharap bahwa semua bukti-bukti itu bisa langsung diambil gitu kan, kurang lebih begitu. Untuk penyekapan dan penyiksaan itu dilakukan dari mulai kapan dan sampai kapan, Pak? Penyekapan itu kan berlangsung selama 3 bulan ya, dari semenjak bulan Februari ya. Maret sampai Juni, ya kurang lebih seperti itu. Untuk uang yang harusnya dibayarkan korban tuh berapa sih sampai akhirnya pelaku itu emosi seperti itu? Ya sebenarnya ini kan berawal dari uang prestasi ya, jual beli mobil gitu. Ini benar-benar murni secara perdata gitu. Namun karena transaksi kedua, ketiga itu kan pertama, kedua, ketiga itu berhasil, dan keempat ini ya memang agak cukup gede, senilai 100 jutaan lebih gitu kan. Tapi si korban itu berjanji untuk mencicil dan sudah mencicil gitu. Tapi karena dianya tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa melakukan transfer, korban tidak bisa melakukan transfer lebih lanjut karena seluruh HP-nya itu diambil, dirampas. Dompetnya dirampas, uangnya dirampas, rekeningnya digunakan secara ilegal tanpa sepengetahuan dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu kan dari Maret tadi ya, maaf ya. Itu pihak keluarga awalnya sempat curiga nggak sih, sampai kan lost contact gitu, handphone disita segala macem? Ya sempat curiga dan sempat mencari gitu kan, karena memang korban dan pelaku utama ini memang berteman. Ya orang tua datang ke kafe tersebut gitu kan untuk mencari, tapi kita melihat ada suatu keanehan di mana korban ini dikawal untuk turunnya dan hanya bertemu dengan pihak keluarga selama 10 menit kurang lebih seperti itu, lalu dibawa kembali ke atas. Ini kan pelaku sekitar 30 orang, Mas. Semuanya apakah saling mengenal atau gimana? Ya, semuanya saling mengenal satu sama lain, tapi untuk yang memukuli sendiri kami belum pasti ya, tapi yang jelas itu lebih dari 20 orang yang memukuli, dan sisanya itu entah turut serta atau turut membantu dalam tindak pidana ini. Kalau dari 30 orang yang turut menyiksa itu, apakah ada paksaan dari pelaku utama ataupun bagaimana? Kalau untuk adanya paksaan kita kurang mengetahui, tapi yang jelas
motif dari orang-orang 30 ini kita tidak mengerti sama sekali gitu kan, karena pelaku hanya